Shalom, damai di hati, salam sejahtera, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari sebelum kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, kita membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur dari kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu kepada kami. Kau menjaga melindungi kami dari malam kami tidur hingga kami dapat bangun di pagi yang indah ini, di hari yang baru ini, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, terlebih nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca sebagian dari sabda firman-Mu. Kau berkati kami, urapi kami, biar dapat masuk dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terdapat pada kitab Matius 20 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ini adalah pembacaan Alkitab kita di hari ini, hari Senin tanggal 29 Desember 2025. Matius 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima yang berbunyi, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya tidak ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu. Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan hal yang sama. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita mungkin sering mendengar ada pepatah yang berbunyi time is money, yang artinya waktu adalah uang. Pepatah ini mengandung nasihat dan ajaran bagaimana mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Negara-negara maju tetap menerapkan pencapaian kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Orang-orang tua kita dulu, walaupun banyak bekerja sebagai petani, mereka telah bekerja dengan ulet dan tekun, karena tahu mengatur waktu dan boleh mendapat hasil yang maksimal. Hal itu karena etos kerja mereka terlihat dari kebiasaan bangun pagi, sarapan dengan teratur, dan disiplin menggunakan waktu. Begitu juga guru-guru kita. Mereka mempersiapkan bahan ajar dan mengajar dengan setia, sehingga murid mendapat hasil yang baik dalam studinya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang terdapat pada kitab Matius 20 ayat 3 sampai 5 menceritakan pemilik kebun anggur yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang menganggur di pasar dengan memperkerjakan mereka. Pemilik anggur ini telah memberi ruang dan peluang bagi orang-orang itu sehingga
menjadi kesempatan bagi mereka untuk merubah hidup mereka dari pengangguran mendapat pekerjaan. Sebagai keluarga Kristen, sebagai orang-orang Kristen, kita pahami bahwa waktu adalah anugerah Tuhan Allah. Apapun jenis dan status pekerjaan kita, itu adalah anugerah Allah. Itu semua adalah berkat Allah. Dan itu semua adalah pemberian Allah. Melalui perenungan ini, kita semua diingatkan supaya jangan menyia-nyiakan waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Marilah kita mempergunakan waktu yang ada dengan hidup berhikmat sambil menekuni pekerjaan kita, apapun bidang pekerjaan kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ingatlah apa yang menjadi nasihat dari Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berkata, jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Karena itu sebagai keluarga Kristen, hindarlah gaya hidup malas. Dan tentunya selanjutnya kita manfaatkanlah waktu secara efektif dan efisien. Tuhan Allah memberkati usaha kita semua, pekerjaan kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkan kami dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami untuk dapat menata waktu dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati terus kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan kita di hari ini. Selamat melakukan aktivitas pekerjaan kita. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati orang semua.